Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Arju ahwalakum fis sihhati wal afiyati. Tayyib ayyuhal ikhwah, nahnu al-an fit tarihi isnani wa isrina min yuliyu sanata alfain wa isrina miladiyah. Tayyib fi hadhil fursah wa fi hadhil munasabah nata'allam jama'atan 'ala darsil lughatil arabiyyah. Wa qabla dhalika ayyuhat talamid, hayya nabda darsana hadhil munasabah bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas materi bahasa Arab untuk pertama kalinya untuk kelas 9, saya harapkan yang pertama saya mohon maaf bahwasanya pada kesempatan hari ini saya akan memakai buku digital dulu. Bukan berarti buku yang kalian sudah beli dari penerbit Erlangga itu sebagai juga dipakai, ya sudah dipakai. Jadi nanti kita akan pakai silih berganti. Kemudian saat ini saya akan memakai buku digital, yang mana buku ini bisa kalian dapatkan di Play Store secara gratis, ya, di Play Store secara gratis. Kalian ketik bahasa Arab kelas 9 MTS revisi 2019, ya. Baik, berikutnya ad-darsul awal yang akan kita pelajari pada pelajaran pertama ini adalah tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah, ya. Kemudian ada an-nasyad, kegiatannya itu al-awwal sampai ar-rabi, sampai nanti halaman 24. Berikutnya ad-darsul awal Ra'sus Sanatil Hijriyah. Tahun baru Hijriyah itu adalah tahun baru yang diperingati umat Islam setiap tanggal 1 Muharram, ya, 1 Muharram, atau sama dengan bulan Jawa, ya, bulan Jawa yang seperti Syuro, ya. Muharram itu sangat berkaitan erat dengan peristiwa bersejarah dalam Islam, yakni hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Ya, berikutnya an-nasyatul awal, ya, an-nasyatul awal di sini adalah kegiatan pertama pada bab ini. Istami waqra'in nus, ya, dengarkan dan bacalah teks di bawah ini. Perhatikan dengan seksama. Ustadz akan bacakan serta akan mengartikannya. Jadi kalian harus perhatikan dengan cermat, ya, perhatikan dengan cermat, jangan sampai kalian tertinggal artinya. Sanatun hijriyatun jadidatun, tahun baru hijriyah. Al-yaum awal min Muharram, hari ini adalah hari pertama dari bulan Muharram. Al-muslimuna yahtafiluna, orang-orang Islam merayakan bisanatin hijriyatin jadidatin, tahun baru hijriyah, ya, tahun baru hijriyah. Jadi mengartikannya ini tahun baru dan hijriyah. Hum yajtami'una fil masjid, mereka berkumpul di masjid. Wa yastami'una ilal muhadharatid diniyah, mereka yastami'una mendengar ilal muhadharah
pada pengajian ya, pengajian muhadharah ceramah, boleh muhadharah tepatnya ceramah diniyah, ceramah agama, alqoha ya. Alqoha ini artinya yang disampaikan Ustadz Abu Bakar. Qolal Ustadznya berkata, fi muhadharatihi, di ceramahnya, saukhbirukum, aku akan menceritakan kepada kalian an, tentang hadisati, peristiwa hijratir rasul, hijrahnya rasul, min Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berhijrah, wa ashabu, dan sahabatnya, min Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Hum, mereka, taroku watonahum, meninggalkan watonahum, negara mereka, wa buyutahum, dan rumahnya, wa amwalahum, dan hartanya, wa tijaratahum, dan perniagaannya, fi Makkah, di negara Mekah. Aradal kuffaru, orang-orang kafir ingin ayyaqtulun nabi wa ashabahu, ingin membunuh ya, membunuh nabi dan sahabatnya. Wa aradal kuffar, dan orang-orang kafir ingin ayyamna'u, untuk melarang ya, melarang nabi wa ashabahu, dan sahabatnya, lil hijrati, untuk berhijrah. Jadi mereka melarang nabi dan sahabatnya untuk berhijrah. Walakin, akan tetapi, wasulan nabi wa ashabuhu ilal madinati salimin, akan tetapi nabi dan sahabat sampai ke Madinah dengan selamat. Li'annallaha, karena Allah, najahu, menyelamatkannya, wa najja, dan menyelamatkan ashabahu, para sahabatnya. Kanatil hijratu hadithatan azimatan, hijrah ya, hijrah merupakan hadithatan, merupakan kejadian atau peristiwa yang agung, yang besar dalam sejarah Islam. Lidha, untuk itu, ja'alal muslimuna, orang-orang Islam menjadikan ya, yaumal hijrati, hari hijrah itu, sebagai awwalu yaumin, yaitu hari pertama ya, min takwimil hijri, dari penanggalan takwim, penanggalan hijriah. Wa awwaluman, dan orang pertama, wadha'at takwim, yang mencetuskan kalender hijri, huwa, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini diperhatikan karena ini nanti akan ada soalnya ya anak-anakku. Berikutnya, istami'u wa'id, kalian dengarkan dan tirukan. Sanatun hijriyatun jadidatun. Oke, tirukan. Kemudian at-taqwim. Berikutnya, hum hajaru min Makkah. Sudah? Ya, sekarang kita artikan tahun baru hijriyah. At-taqwim, kalender. Hum hajaru min Makkah, mereka berhijrah dari Mekah. Berikutnya, aradal kuffaru ayyaqtulun nabi. Sudah, orang-orang kafir ingin membunuh nabi.
Berikutnya, istama'al muhadiruna ihtimaman kabiran. Ya, orang-orang yang hadir, orang-orang yang hadir, para hadirin mendengarkan dengan perhatian yang besar. Hum hajaru min Makkah, mereka berhijrah dari Mekah. Berikutnya, ya, kalian lihat ini ustadznya sangat lucu sekali ini ya. Kacamatanya bulat itu. Alqol ustadzu al-muhadarata, ustadz menyampaikan ceramah ya. Al-ihtifal bi dzikra sanatin jadidatin, perayaan ya, ihtifal perayaan, peringatan, dzikra itu peringatan tahun baru ya. Awwalu man wada'a taqwimul hijri, orang pertama yang mencetuskan kalender hijriah. Baik, berikutnya Uzkur asma'us syuhuril qamariyah, ini merupakan nama-nama bulan qamariyah. Tentunya hal ini kalian harus hafal ya. Sebagai orang Islam, sayogyanya kita harus lebih hafal bulan hijriah ketimbang bulan miladiyah, karena ini bulan hijriah yang memiliki suatu histori, mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, yaitu hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari kejaran kaum orang-orang kafir. Yang pertama, Muharram, Syafar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, atau Rabi, ada yang mengatakan Rabiul Ula, Rabiul Tsani, ada yang seperti itu. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Baik, langsung kita berikutnya. Ini harus hafal, ini harus hafal. Berikutnya, an-nasatu tsani, kegiatan kedua, iqra walahid, baca dan perhatikan ya. Farhan zahaba ilal madrasati bil amsi. Kemudian yang di sini, Farhan yadhabu ilal madrasah kulla yaumin. Secara kalimat ya, secara kalimat kedua kalimat ini yang di kanan dan yang ada di kiri itu susunannya sama ya. Perbedaan yang mencolok itu ada di kata atau dalam bahasa kalimat yang berwarna merah, dan yang kedua adalah keterangannya. Saya artikan, Farhan zahaba, artinya zahaba itu adalah fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu tandanya huruf akhirnya berharokat fathah ya. Huruf akhirnya berharokat fathah. Makanya di sini bukan zahabu, akan tetapi zahaba. Kemudian berikutnya bil amsi, ada keterangannya ya, ada kata keterangannya. Bil amsi artinya kemarin ya, yang artinya kemarin. Jadi zahaba, Farhan telah pergi ke sekolah kemarin. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris fi'il madhi itu adalah present tense, yaitu menggunakan kata kerja pertama go ya. Farhan goes to school. Kata kerja kedua ya, kata kerja kedua go, went, berarti menggunakan went kalau bahasa Inggris.
Kalau dalam bahasa Arab adalah fi'lul madhi. Tandanya apa tadi anak-anak? Tanda harokat akhirnya itu fathah dan mempunyai makna lampau, yaitu telah, ya, atau sudah. Farhan telah pergi, sudah pergi berarti dia kemarin, ada keterangan waktunya atau dzorof zaman, ya, keterangan waktu, bil amsi. Kemudian kalimat berikutnya, farhan yalhabu ilal madrasati kulla yaumin. Farhan sedang pergi atau pergi gitu ya. Yalhabu ini dikatakan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu ada dua tanda. Ada berapa tanda anak-anak? Dua tanda. Yang pertama, fi'lul mudhari itu selalu, ya, selalu diawali salah satu harful mudhari'ah. Harful mudhari'ah. Apa itu harful mudhari'ah? Anaitu, alif, nun, ya, dan ta di awalnya ini. Ini kan ini ada ya, berarti salah satu dari anaitu. Fahimtum? Tanda pertama apa? Diawali dengan huruf anaitu, hamzah, nun, ya, dan ta. Kemudian tanda yang kedua fi'il mudhari adalah selalu harokat akhirnya dibaca rofa atau dhamma. Nah, ini ada syaratnya, jika tidak termasukkan amil nawasib atau amil jawazim. Sementara itu dulu ya, maksudnya penjelasannya amil nawasib, amil jawazim, biar nanti kalian tidak bingung dengan hal itu. Sementara yang harus kalian pahami, ciri atau tanda fi'il mudhari itu diawali dengan salah satu huruf mudhari'ah, hamzah, nun, ya, dan ta. Dan yang kedua, tanda yang kedua, harokat akhirnya itu adalah di rofa atau dhammah. Kemudian ketika kita menggunakan fi'il mudhari, jangan lupa, ya, jangan lupa untuk dzorof zaman, ya, keterangan waktunya juga harus berubah. Kalau ini bil amsi, kemarin, tentu saja kita pakai fi'il madhi. Tetapi kalau kulla yaumin artinya setiap hari, berarti aktivitas, ya, aktivitas yang dilakukan habitual action, ya, keseharian itu, maka kita harus menggunakan fi'il mudhari atau present tense verb yang pertama, go, gitu ya, go, went, gone. Jadi present tense itu sama dengan fi'lul mudhari. Kemudian hasanah katabat, ya, kalau perempuan harus ditambahi taknis, ya, hasanah katabat, karena hasanah ini perempuan. Hasanah telah menulis, ya, jangan lupa Anda tambahi telah atau sudah, karena ini fi'il madhi, mempunyai makna lampau. Hasanah telah menulis pelajaran fil usbu'il madhi, pada minggu lalu. Berikutnya, ya, hasanah. Oke, saya jelaskan. Tadi Ustadz, mungkin ini muncul pertanyaan, Ustadz, tadi Ustadz jelaskan bahwasannya, ya, fi'il madhi itu tandanya huruf akhirnya diharokati fathah seperti zaba, ya, seperti zaba. Akan tetapi kenapa hasanah ini tidak fathah, tidak katabata? Oke, katabat karena ini taknis, ya, taknis, tak yang menunjukkan pelakunya itu perempuan, maka dia ini mabni. Mabni itu huruf akhirnya tidak mengalami perubahan harokat, ya, tidak kataba,
kata, tidak katabat, seperti itu. Karena ini mabni, tidak bisa berubah, tidak boleh katabat, tidak boleh. Fahim? Baik. Kemudian yang kedua fi'il mudhari hasana taktubu, ya. Hasana taktubu di sini juga adalah fi'il mudhari. Tandanya apa anak-anak? Yang pertama diawali salah satu huruf ana itu, yaitu ta. Kemudian tanda yang kedua huruf akhirnya dhamma taktubu, ya. Ad-darsa hasana sedang menulis pelajaran fil usbu'il qadim. Usbu'il qadim itu adalah next week, ya, minggu depan. Makanya di sini karena keterangan waktunya minggu depan berarti akan. Kalau akan, kalian harus menggunakan fi'il mudhari, jangan menggunakan fi'il madhi, kata kerja pertama. Baik. Aziza wa Khalidah, ya. Aziza wa Khalidah ini dua perempuan, ya. Dua perempuan itu dhamirnya huma. Nah, nanti akan ada penjelasannya, ya. Jalasata ama'al fasli qabla yaumaini. Aziza dan Khalidah keduanya duduk di depan kelas sebelum dua hari, ya, sebelum 2 hari. Oke, paham? Jadi di sini karena ini adalah dhamir, pelakunya, ya, fa'ilnya ini sebenarnya bukan fa'il, ini adalah mubtada. Aziza wa Khalidah ini pelakunya dua, Aziza dan Khalidah. Jalasata, ya. Kalau perempuan fi'il madhinya jalasata, ya. Oke. Kalian juga harus hafal fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu kalian harus hafal, nanti harus menghafalkan biar ini paham, gitu, ya. Kemudian ini unik nih yang kedua, Aziza wa Khalidah, ya. Tajlisani, ya. Ini akan diterangkan di bab yang di bawah ini. Oke. Nah, ini dia. Domir, huwa, dia laki-laki. Huma, dia dua perempuan. Hum, mereka laki-laki. Dia perempuan satu. Huma, dia perempuan dua. Hunna, mereka perempuan banyak. Anta, kamu laki-laki. Antum, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian semuanya lebih dari dua laki-laki. Anti, kamu perempuan. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu perempuan dua. Antunna, kalian perempuan banyak. Ana, saya, nahnu. Oke. Coba kalian perhatikan. Tadi kita lihat katabat, hasanah katabat. Karena apa? Hasanah itu domirnya hiya, ya, domirnya hiya, maka harus menggunakan wazan fa'alat, katabat, ya. Hiya itu katabat. Ini harus kalian hafalkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kenapa ini harus dihafalkan, anak-anak? Jadi bahasa Arab itu tidak semudah bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia itu sendiri, ketika pelakunya itu ganti, maka kata kerjanya tidak ikut ganti. Contoh, bapak makan, ibu makan, adik makan, siapa lagi, semuanya tetap makan meskipun pelakunya berbeda, gitu, ya. Bahasa Inggris
You eat, we eat, they eat. Eat artinya makan ya. Eat-nya itu tidak mengalami perubahan. Hanya saja kalau orang ketiga, orang yang dibicarakan itu ada tambahan s, tidak signifikan tambahannya. Tetapi yang menjadikan bahasa Arab ini agak rumit, nah, itu setiap kali ganti dhamir waw mawum pasti ganti juga ya, ganti juga kata kerjanya ya. Dia hajaro, dia laki-laki, dia perempuan, dua hajaro tambahnya alif. Mereka berhijrah hajaru, nah, mengalami perubahan. Ini baru dia laki-laki ya, ada 3 perubahan. Kalau satu orang hajaro, kalau 2 hajaro tambah alif, kalau banyak ditambahi wawu dan alif. Sekarang jika pelakunya dia perempuan, misalkan Fatimah, jangan hajaro lagi, tapi hajarot, karena Fatimah itu kata gantinya atau domirnya adalah hiya, dia perempuan. Maka Fatimah itu kita menggunakan hajarot ya. Oke, anak-anak ini harus kalian hafalkan. Nah, ini fi'il madhi sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berikutnya adalah an-nasaqu tsalits ya. Dari anak-anak itu coba diperhatikan. Tadi sudah Ustaz jelaskan secara panjang lebar ya tentang materi ini, khususan Hijriyah. Ini juga sudah Ustaz terjemahkan tadi. Coba kalian buka halaman ini, kita sudah ya, halaman berapa ini? Halaman 15 berarti ya. Ini halaman 15 ini kalian kerjakan ya. Mada ya, saya artikan terlebih dahulu biar kalian tidak bingung dan akan saya harokati. Mada yahtafilul muslimuna fi awwalil muharram, apa yang orang-orang Islam rayakan pada tanggal 1 Muharram. Yang kedua, man awwalu man wada'at taqwim al-hijri, siapa orang pertama yang meletakkan kalender hijriyah. 5. Kenapa aroda Nabi dan sahabat ingin berhijrah ke Madinah, sudah ada di bacaan. Kemudian yang 4, 5 dalam yastati al-kufar ayyamna'ul muslimin ayyuhajiru ilal Madinah, kenapa orang-orang kafir lam yastati tidak mampu ayyamna'u untuk mencegah atau melarang al-muslimina orang-orang Islam berhijrah ke Madinah. Oke. Yang 5 ja'al muslimun yaumal hijrah awwalu yaumin min taqwim al-hijri, kenapa orang-orang muslim menjadikan hari hijrah itu adalah hari pertama dari penetapan tanggal hijriyah, kalender hijriyah. Berikutnya ini juga sudah Ustaz jelaskan tadi, ini juga sudah, yang mana harus kalian hafalkan. Oke. Ya, ini sebentar. Nah, ini nomor berapa ini? Halaman 17 lah, halaman 17 ini juga harus kalian kerjakan ya.
Ustaz kasih contoh. Huwa wasola, hum wasolu, hunna wasolna, anta wasolta, antum wasoltum, anti wasolti, antuma wasoltuma, antunna wasoltunna, ana wasoltu, nahnu wasolna. Ini adalah kalian bisa mengisi ini harus hafal yang ini ya, yang ini. Hajaro fa'ala fa'ala fa'alu fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta. Nanti bisa kali ini namanya wazan ya, wazan fa'ala. Misalkan jalasa ya, jalasa fa'ala ini Ustaz ganti jalasa. Jalasa jalasa jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastuna jalastu jalasna, seperti itu. Jadi maksudnya ini adalah pelakunya atau dhamir kata ganti orang ya, dia. Kemudian kalau dia berarti kata kerjanya harus ini. Dia laki-laki 2, kata kerjanya harus ini. Harus setiap ganti dhamir ini, kata ganti, kata kerjanya juga harus ganti, tidak boleh sama. Nah, itu adalah diterapkan di sini. Kalian ini harus dikerjakan. Kemudian kerjakan di buku tugas, setelah itu difoto dan dikirim ke Ustaz Ferdi. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.